Video berikut ini kita akan membahas mengenai overcut dan undercut dari situasi penambangan real di lapangan terhadap pit design yang dibuat oleh main plan engineer. Baik teman-teman, jadi bisa dilihat di sini ada ilustrasi dua gambar. Pada bagian atas, di bagian sebelah kiri adalah pit design yang dibuat oleh main planner, lalu yang pada bagian sebelah kanan atas ini adalah situasi penambangan tahun 2025 bulan 7 tanggal 18 ya. Jadi pada ilustrasi gambar di sebelah kanan itu merupakan hasil pengukuran survei penambangan ya pada area penambangan. Pada kondisi aktual di lapangan antara pit design dengan kondisi aktual penambangan di lapangan itu kadang bisa terjadi ada namanya overcut dan undercut. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada namanya overcut. Jadi overcut itu penambangannya itu melebihi daripada batas yang ditentukan oleh pit desainnya. Jadi berdasarkan pit desainnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada sejumlah volume galian yang melebihi daripada desain yang sudah dibuat ya secara lateral. Lalu yang berikutnya ada kondisi disebut dengan namanya undercut. Jadi undercut itu kondisinya penggaliannya itu dilakukan melebihi daripada target level penambangan. Jadi kita melihatnya dari aspek horizontal vertikal ke bawah ya. Jadi yang overcut cenderung kita melihat aspeknya secara horizontal dan lateral gitu ya. Lalu kalau untuk undercut kita lihat dari aspek vertikal ke bawah ya. Kira-kira berapa sih volume yang nanti akan kita evaluasi. Mungkin contoh sederhana ya, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh sayatan A sampai A aksen, dimana yang berwarna biru ini adalah pit design. Lalu kita lihat dari tampak samping, yang garis berwarna biru ini adalah pit design, dan setelah dilakukan pengukuran di lapangan ternyata hasil situasi penambangannya dinyatakan dalam bentuk garis yang coklat ini. Jadi yang dimaksud dengan overcut itu adalah kelebihan ya daripada desain yang direncanakan, sehingga ada beberapa volume yang akhirnya menjadi bertambah ya. Dan ini memang tidak bisa dihindarkan ya pada saat proses penambangan berlangsung. Lalu yang berikutnya ada undercut. Jadi plan desainnya pada level tertentu, misalnya di sini adalah level request levelnya dari desain itu sampai elevasi 30. Ternyata pada saat penambangan berlangsung penggalian itu malah lebih di bawah daripada RL30 ya. Jadi ini disebut dengan namanya undercut. Mungkin teman-teman punya referensi lain gitu atau istilah-istilah lain, bisa nanti menyesuaikan dengan apa definisi yang saya buat sendiri ya. Oke, baik, kita coba langsung praktekkan ya. Di sini mungkin saya akan coba buka string pit desainnya ya. Di sini masih berwarna kuning. Bagaimana cara merubahnya? Di sini saya ubah DTM-nya menjadi berwarna biru ya, identitasnya warna 2. Jadi pit design ini dibuat oleh main plan engineer ya. Jadi main plan engineer membuat desain seperti ini gitu ya. Lalu yang berikutnya kita coba sandingkan dengan situasi penambangan ya. Tahun 2025 bulan 7 tanggal 18 gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa pada bagian dinding penambangan ini ya, ini yang disebut dengan overcut. Lalu yang warna biru di sini ini masuk ke kategori undercut ya. Kita lihat di sini bahwa
Untuk situasi penambangan dinyatakan dalam warna yang coklat, desain pit itu berwarna biru ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada area di bagian dinding penambangan ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa ada kegiatan penambangan atau kegiatan penggalian yang memang melebihi daripada rancangan dari desain pit yang dibuat. Begitu pula pada bagian floor ya. Pada bagian floor pitnya ternyata ada area penambangan yang aktualnya di lapangan jauh di bawah daripada LL yang direncanakan. Mungkin ilustrasinya saya coba buat cutting plan ya. Ilustrasinya mungkin seperti ini, saya tarik ya. Di sini saya coba sayap. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada pada area di mana penambangan secara aktual melebihi daripada desainnya ya. Ini posisinya pada dinding penambangan. Lalu yang berikutnya teman-teman bisa lihat juga di sini bahwa ada juga pada posisi floor pitnya ya, itu melebihi daripada request level yang direncanakan dari maintenance engineer. Oke, baik, bagaimana kita mengevaluasinya? Ini saya coba riset grafik terlebih dahulu. Jadi untuk mengevaluasi kita bisa melihat dari volumenya, baik untuk yang overcut maupun undercut ya. Jadi untuk overcut, teman-teman kita coba sandingkan ya. Pit design ini kita coba ubah dulu warnanya. Number ini kita ubah ke 2 ya. Lalu situasi penambangan yang sudah kita update ya per tahun 2025 bulan 7 tanggal 18 ya, kita bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini adalah area overcut. Lalu di sini adalah area undercut. Untuk mengevaluasi volumenya ya, baik overcut maupun undercut, sebaiknya teman-teman bisa membuat boundary-nya sendiri-sendiri. Seperti contoh di sini saya sudah buat ya, boundary untuk overcut tersendiri ya. Lalu ada boundary untuk undercut tersendiri. Ya, kalau kita bisa coba hilangkan di sini ya tampilannya gitu ya. Untuk DTM-nya ya. Jadi saya pisahkan string layer ya atau file string itu untuk yang boundary untuk overcut, lalu boundary untuk yang undercut ya, dipisah filenya sehingga kita bisa tahu nanti berapa volumenya untuk overcut dan undercut. Selanjutnya kita bisa melakukan kalkulasi volumenya. Mungkin terlebih dahulu kita akan kalkulasi untuk overcut. Nah, perlu diingat ya teman-teman, pada saat kita akan menghitung volume, jangan sampai digital terrain model kita itu ternyata lebih kecil daripada boundary yang kita buat seperti ini ya, baik overcut maupun untuk undercut ya. Kita lihat di sini ya, ini ada pit design, lalu ada kita misalnya lihat contoh di overcut ya, ada beberapa boundary di sini ternyata di luar daripada file DTM-nya ya, file DTM-nya. Sehingga solusi alternatifnya kita akan coba satukan file pit design ini dengan topo originalnya ya. Jadi kita akan coba reset dulu, kita panggil file topo original, lalu yang berikutnya boundary pitnya ya kita panggil, lalu yang berikutnya kita ke active layernya di topo original karena bagian dalamnya ini akan kita hapus ya. Jadi kita gunakan menu edit, trim, lalu klik by selected segment ya, pilih inside ya,
Oke, di sini file topo originalnya sudah terhapus ya. Kita akan coba sambungkan dengan pit design. Dimana di sini ini adalah file pit design. Replace yang tidak usah ya. Kita tekan apply ya. Lalu kita simpan namanya topo dan pit design. Oke, kita tekan apply. Kita coba reset, kita pastikan bahwa filenya sudah benar-benar terbentuk ya, topo dan pit design ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba buat DTM nya. Kita gunakan menu surface, DTM file function, create DTM from string file. Kita pilih topo dan pit design. Boundary-nya kita gunakan boundary topo ya. Tekan apply. Oke. Kita lihat di sini. Ini adalah topo dan pit design yang sudah dijadikan satu. Ya, sekali lagi di sini pit design ini adalah rancangan dari maintain engineer ya. Jadi penambangan itu kondisi di lapangan harus mengikuti daripada plan daripada mining engineer-nya ya. Jadi maintain engineer maksud saya. Oke, sekarang kita akan coba evaluasi ya. Evaluasi untuk volume overcut-nya. Jadi kita bisa gunakan di sini menu surface, volume, pilih cut and fill ya. Di sini kita masukkan DTM untuk yang topo dan pit design. Lalu untuk yang DTM yang kedua, ini kita gunakan situasi penambangan yang terbaru ya, tahun 2025 bulan 7 tanggal 18. Lalu boundary-nya yang kita akan evaluasi itu adalah boundary untuk overcut. Jadi kita pilih di sini overcut ya. Jadi teman-teman sebaiknya dibuat terlebih dahulu boundary overcut-nya. Jadi dibuat terpisah antara boundary overcut dengan boundary undercut ya. Nah, di sini kita ketik ya teman-teman ya. Volume kita ketik volume overcut tahun 2025 bulan 7 tanggal 18 ya. Density-nya 1 karena yang kita evaluasi itu adalah satuan volumenya. Sekarang kita coba akan lihat berapa volumenya untuk overcut ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi untuk yang overcut, jadi banyaknya galian yang melebihi daripada desain itu sekitar 8.198,54 meter kubik ya. Jadi dari kondisi original sampai elevasi penambangan sampai elevasi RL30 ternyata sekitar 8.198,54 meter kubik. Lalu yang berikutnya kita coba evaluasi lagi untuk yang undercut ya. Jadi untuk undercut kita bisa gunakan menu yang sama. Di sini kita gunakan surface, volume ya, cut and fill. Di sini kita tinggal mengganti ya, jadi mengganti untuk boundary-nya karena urutan untuk penentuan DTM pertama dan yang kedua itu sama ya. Yang pertama topo dan pit design, yang kedua adalah situasi penambangan terakhir ya. Di sini dalam artian situasi penambangan tahun 2025 bulan 7 tanggal 18. Lalu untuk volume boundary-nya untuk boundary-nya ini kita bisa gunakan yang boundary untuk undercut ya, posisinya di bagian floor pit ya. Lalu di sini kita ketik ya, teman-teman bisa ketik di sini. Di sini hanya tinggal saya ganti saja volume undercut ya, volume undercut tahun 2025 bulan 7 tanggal 18 ya. Ini density-nya 1 karena kita hitung volumenya. Sekarang kita coba lihat berapa volume untuk undercut-nya. Ya, jadi volume untuk undercut ini kurang lebih sekitar 13.895.000 ya. 13.895,5 meter kubik ya untuk galian di bagian undercut-nya.
Jadi teman-teman bisa coba ya bagaimana cara menghitung volume untuk yang overcut maupun undercut ya. Sini saya akan coba satukan. Ya, jadi kesimpulannya di sini bahwa untuk yang overcut tadi volumenya sekitar 8.198,54 meter kubik. Lalu pada bagian yang undercut di bagian floor pit ini ternyata volumenya itu kurang lebih sekitar 13.895,5 meter kubik. Oke ya, jadi teman-teman nanti bisa coba. Cukup sampai di sini. Terima kasih.